Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bung Johan dalam seri kajian apologetika Kristen Indonesia. Kali ini kita akan sama-sama belajar satu judul, suatu kajian akademik, pembuktian bahwa nama Muhammad tidak ada di dalam Injil. Khususnya Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam penjelasan-penjelasan di dalam video-video YouTube, saudara-saudaraku. Sebelumnya saya akan membuat satu disclaimer. Adapun pembahasan ini semata-mata merupakan suatu kajian akademik sebagai bentuk pembelajaran dan jawaban atas video-video tersebut. Kami tidak bermaksud untuk menyerang pihak manapun, saudara-saudaraku. Mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan Injil menjawab. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bersiap sedia pada segala waktu guna memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang, namun haruslah dengan penuh hormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya, beberapa kali saya menonton postingan video yang mengatakan bahwa nama Muhammad telah dinubuatkan di dalam Injil. Khususnya Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Benarkah demikian? Untuk mengklarifikasi dan meluruskan hal tersebut, maka kami merasa perlu untuk memberikan tanggapan dan jawaban agar menghindari kesalahpahaman terhadap Injil. Sebab sejak abad pertama, pada masa gereja mula-mula, tidak ada satupun, baik para rasul maupun para murid langsung dari para rasul yang disebut bapak-bapak gereja, yang memberikan pendapat, indikasi, tafsiran, ataupun petunjuk tentang kedatangan seorang nabi dari tanah Arab yang namanya Muhammad. Nah, saudara-saudaraku, salah satu ayat di dalam Injil yang sering kali diklaim menyebutkan tentang akan datangnya seorang nabi bernama Muhammad adalah Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, ini dari TBLAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahan TBLAI memakai kata seorang penolong yang bisa membuat orang awam berpikir bahwa memang yang dimaksudkan adalah sosok seorang manusia. Padahal seharusnya tidak ada kata seorang dalam terjemahan asli Yunaninya. Penambahan kata seorang dalam TBLAI hanyalah interpretasi teologis untuk menjembatani bahwa yang dimaksudkan memang adalah sosok pribadi, yaitu Roh Kudus, dan bukan sekadar tenaga aktif yang bukan pribadi. Maksudnya memang baik, akan tetapi keluar dari kesalahan yang satu, namun berpotensi memunculkan interpretasi atau kesalahan yang baru, saudara-saudaraku. Mari kita perhatikan teks bahasa Yunani Yohanes 14 ayat 16 sebagai berikut. Bunyinya, kago eroteso ton patera. Ya, patera itu yang akhirnya jadi kata pater atau father dalam bahasa Inggris, ya, bapa. Kai alon parakleton dosei himin hina emet himon eis ton aiona. Ya, yang artinya, dan aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur atau penolong yang lain,
supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Kalimat alon parakleton artinya penolong yang lain. Ya, penolong yang lain, ya ini yang ngomongkan Yesus. Ya, jadi penolong yang lain kata Yesus, yang lain dari dirinya. Tetapi masih dalam satu hakikat yang sama. Alon dari kata alos, ya artinya yang lain dari jenis yang sama. Parakleton dari kata parakletos, artinya penolong, penghibur, atau pembela. Sama sekali tidak ada kata Yunani aner atau pria, tis atau seseorang, atau antropos yang artinya manusia. Tidak ada, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kelihatannya terjemahan Indonesian Modern Bible dan terjemahan literal lebih pas sebenarnya, saudara-saudaraku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 demikian bunyinya. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur atau penolong yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Ya, IMB dan ILT sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perdebatan tentang Yohanes 14 ayat 16 ini sudah terjadi dengan para apologet muslim di ranah perdebatan lintas iman sejak lama, saudara-saudara, sudah berlangsung lama. Tujuan mereka adalah mengidentifikasi bahwa ternyata Yesus telah menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad di dalam Injil, ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami kasihi, saudara-saudara pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Ya, kita akan menelaah hal ini secara kritis dari segi tekstual, historis, dan linguistik. Ya. Yang pertama, apa klaim para apologet, saudara-saudara kita dari pihak Muslim? Mereka menyatakan, ya sebagaimana disebutkan di dalam video-video itu, saudara-saudaraku, ya video-video di dalam YouTube, ya bahwa penolong yang lain itu menunjuk atau mengacu kepada Muhammad, saudara-saudaraku. Kata Yunani parakletos yang berarti penolong dalam Injil Yohanes pasal 14 tersebut, ya mereka mengatakan seharusnya adalah periklutos yang berarti yang terpuji. Dalam hal ini, periklutos setara dengan kata bahasa Arab Ahmad. Ya. Disinilah klaim itu bermula, bahwa Yesus memang telah menubuatkan perihal kedatangan Muhammad bukan Roh Kudus di dalam Injil. Ya, itu klaim yang disampaikan saudara-saudaraku. Padahal yang dimaksudkan sebenarnya memang adalah Roh Kudus yang segera turun setelah kenaikan Yesus ke surga 10 hari kemudian. Ya, Roh Kudus yang dijanjikan itu benar-benar turun untuk menyertai atau bersama-sama dengan para rasul dan semua orang percaya dalam tugas pemberitaan Injil sampai kesudahan zaman. Ya, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi bukan menunggu 600 tahun kemudian baru datang yang dijanjikan itu. Ya, kalau itu diklaim sebagai Muhammad, saudara-saudaraku. Sementara para rasul dan para bapak gereja sudah meninggal semua. Ya, maka apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil tentang janji seorang penolong yang lain yang akan bersama-sama dengan mereka yang mendengarnya pada waktu itu menjadi tidak masuk akal. Kepada para murid Yesus perintahkan untuk jangan pergi
Jangan keluar dari Yerusalem guna memberitakan kabar baik pengampunan dosa kepada segala bangsa. Ya, jangan keluar dari Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kamu sementara para rasul itu masih hidup. Ya, ini dapat kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Bunyinya demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, saudara-saudaraku. Ya. Jadi bagaimana bisa, ya, jika benar yang mereka katakan bahwa yang dimaksud penolong itu adalah Muhammad, saudara-saudara. Bagaimana bisa Muhammad menyertai para murid, sementara Nabi Muhammad datang setelah para rasul tidak ada, saudara-saudaraku. Yang kedua, apakah ada bukti manuskrip tertulis yang terpuji atau periklutos? Nah, ini suatu verifikasi tekstual untuk membuktikan kebenaran yang sedang kita bicarakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tidak ada satupun teks-teks dalam manuskrip Yunani manapun dalam Perjanjian Baru, baik dari abad 1 hingga abad ke-6, yang mencantumkan kata yang terpuji atau periklutos dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, ya, demikian juga ayatnya yang ke-26, ya, itu ada memaksudkan penghibur atau penolong, ya, dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-26, ya, kemudian Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Semua ayat-ayat yang saya sebutkan ini sehubungan dengan Roh Kudus menulis Parakletos, ya, jadi bukan menulis periklutos atau yang terpuji, tidak ada, saudara-saudaraku. Ya, bisa saudara periksa sendiri untuk membuktikan kebenaran dari apa yang saya sampaikan. Bahkan dalam semua bukti manuskrip Yunani kuno yang ada, sama, saudara-saudaraku, semuanya tertulis Parakletos. Tidak ada satupun yang menulis periklutos atau yang terpuji. Baik itu Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Papirus 66 dan 75, ya, semua tidak ada yang menulis periklutos atau yang terpuji. Semuanya menulis Parakletos atau penolong yang lain. Klaim bahwa itu telah diubah-ubah tidak punya dasar manuskriptual. Tidak ada secuil pun perubahan atau bukti bahwa itu telah diubah. Tidak ada, saudara-saudaraku. Dari awal tetap tertulis seperti demikian adanya. Ya, itu hanya sekadar klaim saja. Ya, klaim keyakinan. Nanti kita buktikan, saudara-saudara, dalam konteks dan narasi yang ada dalam satu perikop. Ya, satu perikop aja dulu, ya, dalam hal ini pasal 14 tersebut. Kalau itu diubah menjadi nama orang, saudara-saudaraku, ya, kalau Parakletos diubah menjadi nama orang, dalam hal ini Muhammad, maka akan mengacaukan semua konteks ayat di dalam pasal Injil Yohanes 14 tersebut. Dan benar-benar jadi nggak nyambung, saudara-saudaraku. Yang ketiga, kemiripan linguistik. Secara linguistik memang ada kemiripan, tetapi sangat berbeda makna dan asal-usul. Parakletos adalah istilah hukum dan teologis dalam budaya Yunani Romawi dan Yahudi Helenistik yang merujuk pada pembela yang mendampingi seseorang
atau dikenal dengan istilah advokat. Sedangkan periklutos mempunyai makna yang berbeda, ya. Artinya yang terpuji, mulia atau terkenal. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, kajian kritis konteks Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai 26. Di sana akan dibuktikan apakah benar bahwa Parakletos adalah hasil diubah-ubah oleh tangan jahil dari aslinya Periklitos atau yang terpuji. Ya, kita akan buktikan saudara-saudara. Bagaimana fakta-fakta yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa baca ya ayatnya yang ke-16 sampai 26 secara keseluruhan, baca sendiri saudara-saudara sambil saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ya, di sana ada fakta-fakta yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya, yang nanti fakta-fakta itu akan membuktikan apakah yang dimaksudkan adalah Parakletos, penolong yang lain, atau Periklutos yang terpuji, atau Ahmad dalam bahasa Arabnya. Ya, fakta yang pertama. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, silakan dibaca. Ya, di sana dikatakan sang penghibur atau penolong itu akan tinggal bersama kamu selamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, faktanya Roh Kuduslah yang tinggal untuk menyertai orang percaya selamanya. Dan ini menjadi tidak cocok dengan profil Muhammad yang baru datang 600 tahun kemudian dan tidak tinggal bersama para murid dan orang percaya selamanya. Ya. Ia telah tiada karena sudah meninggal dan bukti kuburannya ada sampai sekarang, saudara-saudaraku. Kalimat dalam ayat 16 itu sendiri telah menggugurkan klaim tersebut. Bahwa ayat Injil itu telah diubah. Itu beda lagi. Itu namanya klaim keyakinan, saudara-saudara. Tetapi tidak dapat dibuktikan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran, kita harus kritis terhadap apa yang kita baca, saudara-saudaraku. Nah, nanti dari sana kita akan menemukan mutiara-mutiara kebenaran sejatinya seperti apa. Fakta kedua, Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, yaitu roh kebenaran. Disebut dengan jelas bahwa yang dijanjikan itu adalah roh kebenaran. Artinya yang dimaksudkan memang adalah roh dan bukan nabi atau seorang manusia. Ya, seperti katakanlah Muhammad misalnya. Maka berdasarkan verifikasi Yesus ini dipastikan bahwa sang penolong yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Fakta ketiga, masih Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Kata Yesus, dunia tidak melihatnya. Dalam ayat tersebut ada kalimat, saudara-saudaraku, ya, dunia tidak melihat dia. Ya, dia itu Roh Kudus. Karena apa? Karena bersifat roh. Sedangkan seorang nabi adalah manusia yang pasti kelihatan wujudnya. Ya. Kita tahu siapa kakeknya. Kita tahu siapa orang tuanya. Kita tahu siapa istri-istrinya. Tahun berapa ia lahir. Dan bagaimana track recordnya. Semua kelihatan, saudara-saudaraku. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksudkan sebagai Parakletos bukanlah sosok seorang manusia atau seorang nabi
yang dijanjikan. Fakta yang keempat, masih Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Dia tinggal bersama kamu dan berada di dalam kamu. Faktanya adalah Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya. Sedangkan seorang nabi tidak bisa tinggal di dalam orang percaya. Bila mana nabi itu telah meninggal, maka arwahnya berada di dalam dunia orang mati atau berada di alam penantian, bukan di dalam diri orang-orang yang percaya. Nabi itu ada di luar kita dan hanya hidup pada zaman tertentu saja. Sehingga saudara-saudaraku, mustahil itu yang dimaksudkan adalah seorang nabi atau seorang manusia di dalam ayat tersebut. Fakta kelima, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Silakan dibaca ayatnya. Di sana dikatakan, namun penghibur atau penolong yakni Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Di dalam ayat ini dengan jelas Yesus mengatakan bahwa penghibur atau penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus, bukan seorang nabi, karena seorang nabi bukanlah roh. Kemudian fakta yang keenam, masih dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Selanjutnya Yesus mengatakan, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus turun 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, sehingga Roh Kudus dapat mengajar para murid, sedangkan Muhammad tidak pernah mengajar para murid. Beliau baru datang sekitar 600 tahun kemudian. Jadi bagaimana dia bisa mengajar para murid Yesus? Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penolong yang dimaksudkan itu pastilah Roh Kudus dan bukan Muhammad, saudara-saudaraku. Roh Kudus meneguhkan ajaran atau perkataan-perkataan Yesus, bukan menyempurnakan atau bahkan menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus sebagaimana sudah tertulis di dalam Injil. Karena bagi kami, ajaran-ajaran Yesus sudah sempurna, tidak perlu disempurnakan lagi. Yesus tidak pernah menyinggung soal penyempurnaan ajarannya. Artinya, ajaran Yesus harus tetap demikian adanya, jangan diubah-ubah dengan dalih apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, inilah kajian kritis akademik dan pembuktian faktual bahwa sang penghibur atau penolong yang dijanjikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 adalah Roh Kudus. Jangan menafsirkan Injil keluar dari teks dan konteksnya. Ayat-ayat sekitar pasal 14 saja berturut-turut membuktikan bahwa penolong yang lain yang dimaksudkan tidak mungkin seorang manusia atau seorang nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, dan share guna mendukung kemajuan pelayanan melalui channel ini. Dengan saya, Bung Johan, sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya ini menjadi bahan pembelajaran dan sebagai pertanggungjawaban iman kami. Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat dari saya, Bung Johan. Amin.